Halo guys, kali ini masih terkait dengan aturan yang diterapkan oleh Pak Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP, yaitu pencopotan jilbab pada saat pergelaran upacara 17 Agustus di IKN. Yang saya kira sampai hari ini, sebagian rakyat Indonesia tak berhenti untuk bersuara dan bahkan Pak Jokowi juga ikut disentil oleh emak-emak. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak videonya dan bagaimana sentilan emak-emak yang begitu pedas terhadap Pak Jokowi dan juga Yudian Wahyudi sebagai Kepala BPIP yang menerapkan aturan yang sangat konyol. Elah, beban rakyat masih kurang apa-apa. Ada aja yang bikin gaduh, ha? Pas pengukuhan di IKN, 18 orang paskibraka wajib lepas hijab dong. Ketimbang lepas hijab, kalau masih punya malu, mending lu aja sih yang lepas jabatan, Pak. BPIP, baca dong UUD pasal 28E ayat 1. Berhijab adalah bentuk kebebasan menjalankan ibadah. Si paling Pancasila, tapi kok malah melanggar UUD 45 sih? Masih paham, Mak? Masa ngerek bendera doang aja mesti lepas jilbab sih? Mau ngerek bendera apa mau ikutan iklan sampo? BPIP udah ngelanggar aturannya sendiri di Perpres nomor 51 tahun 2022 tentang pakaian dan sikap tampang paskibraka nih. Ada ciput hitam buat yang hijaban. Disunat dong sama keputusan kepala BPIP-nya. Ini mah bukan kebinekaan, woi, tapi pemaksaan penyeragaman. Ini diskriminasi sama umat Islam namanya. Lu kalau mau penyeragaman mah ya udah jilbabin aja semua pesertanya, kan jadi seragam tuh. Upacara kemerdekaan tapi paskibrakanya kagak merdeka, cuaks. Kepala BPIP emang dari dulu nganu sih nih. Tapi menurut gue lebih nganu lagi yang ngangkat dia jadi ketua sih. Bahaya Agama sama hijab tuh nggak bertentangan sama Pancasila, Pak. Kok bisa sih 2024 masih ada orang yang larang-larang hijab? Norak lo. Lagi cek ombak lo, Setahu gue cek ombak tugasnya BMKG dah, bukan BPIP. Aduh, kesian pelajari negeri Konoha sih. Kondom disuruh pakai, giliran jilbab disuruh lepas. Cie, si paling ideologi, si paling Pancasila tapi merusak dari dalam. Siapa namanya? Yudian Yahudi. Wahyudi. Soalnya dia si paling ngerti, kelas profesor lagi ya kan. Yang terang-terangan bilang musuh terbesar Pancasila itu agama, bukan kesukuan. Gue yang tahu background pendidikan si Bapak Yahudi ini, Wahyudi ini, jadi nggak bisa berkata-kata. Masa iya kelas profesor gue ingetin? Ya nggak mungkin lah ya kan. Udahlah, pinteran dia, terdidik, tinggi lagi tuh gelarnya. Bukan main, udah jelas dia lebih tahu. Bahkan dia mantan rektor kampus Islam. Ya kali sensi sama Islam. Di sini gue nggak mungkin ngajarin ikan berenang ya kan. Yang gue bingung siapa yang milih dia dan tujuannya apa dia jadi ketua BPIP. Oh iya, BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan kaget. Biasa itu di Indonesia. Emang orang yang rada-rada lucu yang dapat panggung, dapat kehormatan dan pengakuan. Kita orang-orang bodoh nggak tahu apa-apa. Kita pendidikannya nggak tinggi. Jadi ingat Aidit, bos PKI yang dulu ngerusak negeri ini pakai embel-embel agama. Sampai nulis buku segala, membela Pancasila tapi merusak yang ada. Penjajah aja insecure loh buat rebut Indonesia karena kekuatan agamanya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika kalau maksa buat keseragaman? Ya bukan mengakui keberagaman. Di sini gue respect sama orang Indonesia yang punya agama beragam, suku beragam, dan bahasa beragam tapi tetap satu dan masih saling toleransi. Justru gue yang gak habis pikir yang memusuhi Islam ya ternyata, sudahlah. Gue yang gak alim-alim banget, masih sering lepas pasang hijab, juga gak terima, pokoknya gak terima. Gue jadi ingat dulu pas SMA, ada 2 orang nonis di kelas gue yang pakai hijab di kelas, padahal gak ada guru yang maksa mereka. Pas ditanya, jawaban dia bikin gue meleleh, karena dia menghargai Islam. Non-Islam loh Pak, lah ini. Gue penasaran apa ini komunis berkedok Islam, yang sok paham ideologi. Koreksi kalau gue benar. Kemarin alat kontrasepsi disuruh pakai, sekarang hijab disuruh buka. Nilai sekularisme mulai ditebar, agama udah dipisah dari kehidupan. Tolong jelasin ini bercanda kan? Gue malu dan miris, sumpah. Gak habis pikir, ramein di kolom komentar. Nih kata MUI nih, pulang aja kalau dipaksa buka jilbab. Nggak usah MUI yang ngomong, orang tuanya ngomong gitu juga bisa. Umat Islam ini mayoritas, solusinya jangan lemah kayak begini. Ngambek lu mau pulang-pulang, lebih berani gitu solusinya. Fatwanya kayak apa kayak dipaksa kayak
ubah aturannya atau gimana, kayak rakyatnya keluar-keluar memperjuangkan, memprotes, sampai BPIP udah minta maaf tuh, sampai takut kan, emang negeri ini emang harus viral dulu baru pada minta maaf tuh. betul. Ya MUI juga ya lebih cerdas lah, lebih smart gitu loh. Gitu ya, saran nih. Kembali lagi bersama dengan saya Fritz Aloboy. Lagi-lagi peraturan baru mencekik leher masyarakat Indonesia, khususnya paskibraka wanita wajib lepas jilbab. Peraturan yang dikeluarkan dan diteken oleh Ketua BPIP Pak Yudian Wahyudi, keputusan Kepala BPIP nomor 35 tahun 2024 tentang standar pakaian atribut dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka. Nah, dalam ketentuan ini mewajibkan bagi paskibraka perempuan melepaskan jilbabnya saat bertugas melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Menurut saya, apa yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pihak BPIP ini sudah menyalahi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan kita. Dan peraturan yang dibuat atau diteken ini menurut saya peraturan yang mencekik leher paskibraka perempuan yang beragama Muslim. Karena itu sebagai aktivis, saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo agar segera mencopot Bapak Yudian Wahyudi dari jabatan Kepala BPIP. Menurut saya, kebijakan ini terkait dengan perempuan paskibraka melepaskan jilbab ini menyalahi undang-undang. Menurut saya dalam pasal 29 UUD 45, pasal 1 dan pasal 2 jelas di situ dikatakan. Serta dalam amanat dan nilai-nilai Pancasila sudah jelas dikatakan. Oleh karena itu sebagai aktivis kemanusiaan menolak keras dan meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua BPIP dan jajarannya. Kalau memang masih mempertahankan, kami akan turunkan beberapa masyarakat untuk demo saja. Kita turun demo agar apa yang dilakukan, kebijakan yang diteken ini tidak direalisasikan. Kemarin saya mendengar bahwa ketika pengukuran yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di IKN, masa para paskibraka dari kalangan perempuan yang beragama Muslim melepaskan jilbabnya. Padahal ini adalah kesalahan fatal yang dilakukan oleh pengurus BPIP. Karena bagi saya, mungkin adik-adik saya atau saudara-saudara saya dari kecil mereka sudah diwajibkan untuk pakai jilbab. Tapi karena mengikuti peraturan ini mereka terpaksa harus melepaskannya. Oleh karena itu bagi saya, ini bagian dari merebut paksa kehendak dan kepentingan pribadi perorangan. Jadi kembali lagi saya bilang bahwa Presiden Joko Widodo mencopot Ketua BPIP Pak Yudian ini. Karena apa yang dilakukan sudah menyalahi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sekian dan terima kasih Fritz Aloboy. BPIP lepas jilbab paskibra demi keseragaman. Koploknya Aresia paham tuh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua, kan lain, Indonesia teh beragam, beragam suku dan agama. Jadi rupa-rupa aku ayeuna mukaan jilbab paskibra dengan alasan keseragaman justru alus kusia paskibra lamun aya nu make kerudung make jilbabnya aya nu henteu make jilbab justru alus menandakan emang Indonesia itu beragam, beragam suku dan agama. Arisia TOL sepeda lah tuh Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen. Saya kira wajib sih jika Pak Yudian Wahyudi ini dicopot dari jabatannya, karena saya kira sudah agak mengerikan aturan-aturan yang diterapkan, seolah-olah tidak paham Pancasila, dan entah apa yang ada di pola pikir Pak Jokowi, sehingga orang-orang yang seperti ini diberikan kepercayaan untuk menjadi kepala BPIP. Apakah ada rencana yang terselubung untuk betul-betul ingin menghancurkan agama Islam atau bagaimana? Kita tidak pernah tahu seperti apa pola pikirnya Pak Jokowi, dan yang bisa kita lihat dan bisa kita nilai saja seperti ini. Jadi wajar jika kita berpikir yang aneh-aneh, karena aturan-aturan yang diterapkan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia, dan selalu membuat kita keheranan sebagai rakyat bahwa sebenarnya apa maksud dan tujuan dari para pemimpin ini atau Pak Jokowi dan anggota-anggotanya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.